Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang peran dan fungsi perawat. Sebelumnya, perkenalkan, saya Agnesia, Saya Fadaulia. dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran perawat. Pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang perawat. Perawat dalam bahasa Latin disebut dengan nutrix, yang memiliki arti merawat atau memelihara. Dan secara harfiah, perawat adalah mereka yang memiliki kemampuan dan kewenangan melakukan tindakan keperawatan berdasarkan ilmu yang dimilikinya, yang diperoleh melalui pendidikan keperawatan. Selanjutnya, pengertian peran perawat. Apa sih peran perawat itu? Nah, peran perawat adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh perawat dalam praktik pemberian pelayanan kesehatan, khususnya pemberian asuhan keperawatan. Nah, apa saja sih peran perawat dalam pelayanan kesehatan? Yang pertama ada pemberi asuhan keperawatan. Peran utama seorang perawat adalah memberikan pelayanan keperawatan yang dilakukan secara komprehensif dan holistik. Dan yang kedua, advokat. Peran perawat dalam hal ini adalah sebagai pembela pasien maupun keluarga pasien. Peran ini juga mampu mempertahankan dan melindungi hak-hak pasien serta privasi pasien. Yang ketiga, pencegahan penyakit. Tindakan pencegahan dalam hal ini adalah mencegah agar tidak timbul penyakit baru, yang merupakan dampak dari penyakit yang sedang diderita pasien saat ini. Yang keempat, pendidik. Perawat tidak hanya membantu kesehatan pasien, tetapi juga berperan dalam memberikan pendidikan kepada pasien, keluarga, maupun lingkungannya. Yang kelima, konseling. Perawat berperan sebagai tempat konsultasi terhadap masalah atau tindakan keperawatan yang tepat untuk diberikan kepada pasien. Yang keenam, pengambilan keputusan. Perawat memiliki peran yang penting dalam pengambilan keputusan, terutama menyangkut tindakan keperawatan yang akan dilakukan kepada pasien. Ketujuh, kolaborasi. Kolaborasi adalah tindakan bekerja sama yang dilakukan oleh perawat dan tenaga kesehatan lainnya dalam menentukan tindakan yang akan diberikan kepada pasien. Kedelapan, pembaharu. Peran pembaharu ini, perawat dituntut untuk melakukan perencanaan, kerjasama, perubahan yang sistematis dan terarah sesuai dengan metode pemberian pelayanan kesehatan. Selanjutnya, peran dan fungsi perawat berdasarkan kode etik. Kode etik adalah pernyataan standar profesional yang digunakan sebagai pedoman perilaku dan menjadi kerangka kerja untuk membuat keputusan. Kode etik keperawatan Indonesia itu ada 5. Yang pertama, perawat dan klien. Jadi, perawat harus menghargai harkat dan martabat manusia serta tidak membeda-bedakan. Yang kedua, perawat dan praktek. Perawat harus membuat keputusan didasarkan informasi yang akurat. Yang ketiga, perawat dan masyarakat. Perawat mengemban tanggung jawab bersama masyarakat untuk memprakarsai dan mendukung berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dan kesehatan masyarakat. Yang keempat, perawat dan teman sejawat. Perawat senantiasa memelihara hubungan baik dengan tenaga kesehatan lainnya. Yang kelima, perawat dan profesi. Perawat berperan aktif dalam berbagai kegiatan pengembangan profesi keperawatan. Fungsi keperawatan. Fungsi keperawatan itu ada 3, yaitu independen, dependen, dan interdependen. Independen adalah fungsi mandiri atau fungsi yang tidak tergantung kepada orang lain. Artinya, perawat itu melakukan tugasnya itu berdasarkan keputusan dirinya sendiri, seperti pemenuhan dalam kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan cairan, elektrolit, kebutuhan oksigenasi, dan lain-lain. Terus yang kedua, yaitu fungsi dependen. Fungsi dependen itu perawat itu melakukan tugasnya itu berdasarkan instruksi dari perawat lain. Yang ketiga, ada fungsi interdependen. Fungsi interdependen itu perawat bekerja sama dengan tenaga kesehatan lainnya demi mencapai keoptimalan kesehatan kliennya. Kiat-kiat keperawatan. Kiat-kiat keperawatan itu yang pertama ada caring. Caring itu artinya peduli yang dicetuskan oleh Jane Watson. Yang kedua adalah sharing. Sharing itu artinya berbagi pengalaman atau berbagi informasi antara perawat dengan kliennya. Yang ketiga ada logging. Logging itu artinya senyum. Yang keempat ada crying. Jadi perawat itu menerima respon emosional dari kliennya. Yang kelima
ada touching. Touching itu berupa sentuhan baik secara fisik maupun sentuhan secara psikologis. Yang keenam, ada helping. Jadi perawat itu siap membantu dengan asuhan keperawatannya. Yang ketujuh, ada belief in others. Yang kedelapan, ada learning, yaitu belajar dan mengembangkan dirinya serta mengembangkan keterampilannya. Yang kesembilan itu ada respecting, yaitu memperlihatkan rasa hormat kepada orang lain. Yang kesepuluh itu ada listening, yaitu mendengarkan keluhan kliennya. Yang kesebelas itu ada feeling. Feeling itu memahami, merasakan perasaan dari kliennya. Yang ke-12 itu ada accepting. Accepting itu jadi perawat itu harus menerima dirinya sendiri terlebih dahulu baru menerima orang lain. Peran dan fungsi perawat berdasarkan perundang-undangan Indonesia yang terdapat pada pasal 1 ayat 1 nomor 38 tahun 2014 yang berbunyi, perawat adalah seseorang yang telah lulus dari perguruan tinggi keperawatan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah dengan ketentuan berwenang berdasarkan perundang-undangan. Menurut Konsorsium Ilmu Kesehatan tahun 1989, peran perawat itu sebagai pemberi asuhan keperawatan, sebagai edukator, sebagai koordinator, sebagai kolabораtor, sebagai konsultan, sebagai pembaharu. Terus Koizer mengemukakan 3 fungsi keperawatan, yaitu 1 fungsi keperawatan mandiri, 2 fungsi keperawatan ketergantungan, yang ketiga itu fungsi keperawatan kolaboratif. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kekurangan dalam menjelaskan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.